Lambang negara sebagai identitas nasional. Identitas nasional. Apa sih yang dimaksud dengan identitas nasional? Kata identitas dapat diartikan sebagai sifat atau jati diri yang melekat pada sesuatu yang berguna untuk membedakannya dengan sesuatu yang lain. Sehingga identitas nasional dapat diartikan sebagai kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa untuk membedakan suatu bangsa dengan bangsa yang lain. Setiap negara memiliki identitas nasional yang berbeda-beda. Identitas nasional mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat di suatu negara. Tersebut merupakan suatu yang terus-menerus berkembang dan bersifat terbuka. Identitas nasional dalam konteks bahasa cenderung mengacu pada kebudayaan, adat istiadat, serta karakter khas suatu negara, seperti bahasa daerah, tarian daerah, musik-musik daerah, dan lain sebagainya. Identitas Nasional Negara Indonesia dituliskan secara resmi dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 35 sampai dengan pasal 36. Unsur-unsur identitas nasional diantaranya ada bendera Indonesia, bahasa Indonesia, lambang negara Indonesia, semboyan bangsa Indonesia, lagu kebangsaan Indonesia, dasar falsafah negara, konstitusi negara Indonesia, bentuk negara Indonesia, dan sistem negara. Lambang negara Indonesia. Lambang negara Indonesia yaitu Garuda, tetapi seringkali disebut dengan Garuda Pancasila. Garuda Pancasila dijadikan sebagai lambang negara demi menunjukkan identitas bangsa Indonesia yang kuat dan besar. Garuda Pancasila. Berikut merupakan makna dari setiap bagian pada lambang negara Indonesia. Warna kuning pada Garuda memiliki makna keagungan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kemudian gambar perisai di dalam bendera Garuda menunjukkan lambang dari perjuangan dan perlindungan diri dalam perjalanan meraih tujuan. Kemudian garis hitam tebal pada Pancasila menunjukkan adanya khatulistiwa yang melintasi negara Indonesia. Garuda Pancasila mencengkeram pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan semboyan dari negara Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Garuda Pancasila juga memiliki 5 simbol dalam perisai yang memiliki makna sangat mendalam. 5 simbol tersebut merupakan 5 sila Pancasila. Jumlah bulu yang dimiliki oleh Garuda Pancasila memiliki simbol-simbol bermakna khusus. 17 bulu pada masing-masing sayap memiliki makna sebagai tanggal 17. 80 pada bagian ekor memiliki makna sebagai bulan ke-8, yaitu bulan Agustus. 19 bulu pada bagian pangkal ekor memiliki makna sebagai 2 angka pertama tahun kemerdekaan Indonesia, yaitu tahun 1945. 45 bulu pada bagian leher memiliki makna sebagai 2 angka terakhir tahun kemerdekaan Indonesia, yaitu tahun 1945. Jika digabungkan, jumlah keseluruhan dari bulu Garuda Pancasila melambangkan tanggal kemerdekaan negara Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Dalam lambang Garuda Pancasila terdapat simbol 5 sila Pancasila yang ada pada perisai bagian dada Garuda. Yang pertama ada simbol bintang. Simbol Garuda Pancasila yang pertama adalah bintang dengan warna kuning berlatar belakang hitam dan diletakkan tepat di tengah perisai. Gambar bintang dijadikan sebagai simbol untuk sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Dari simbol bintang tersebut terdapat 5 sudut yang mewakili 5 agama besar yang ada di Indonesia. Latar belakang hitam memiliki makna yang menggambarkan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi sumber dari segala sesuatu yang ada di muka bumi. Lambang bintang emas bersinar sendiri memiliki artian cahaya dari Tuhan Yang Maha Esa yang dipancarkan kepada semua makhluknya di muka bumi. Secara keseluruhan, simbol pertama ini melambangkan bahwa masyarakat Indonesia ialah bangsa yang memiliki keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ragam keyakinan yang dimiliki oleh setiap negara Indonesia. Berikutnya yaitu simbol rantai emas. Simbol untuk sila kedua digambarkan melalui rantai emas dengan latar belakang warna merah. Terdapat 17 mata rantai dalam rantai tersebut dan semuanya berkaitan antara yang satu dengan yang lain. Mata rantai dengan bentuk persegi merupakan lambang dari laki-laki dan mata rantai dengan bentuk bulat melambangkan perempuan.
Sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai emas yang memperlihatkan bahwa hubungan antar manusia tidak akan terputus serta adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya yaitu simbol pohon beringin. Lambang dari sila ketiga Pancasila adalah pohon beringin yang dimaknai sebagai persatuan Indonesia. Pohon beringin diletakkan di bagian kanan atas perisai yang melambangkan tempat untuk berteduh dan bernaung serta berlindung. Pohon beringin memiliki kekuatan dan keterbukaan Nusantara dengan keanekaragamannya, namun memiliki persatuan yang kuat. Pohon beringin juga memiliki akar menjulur yang semakin menunjukkan keteduhannya, menjadikan Pancasila sebagai landasan negara yang peneduh dan pelindung bagi bangsa, memberikan rasa aman terhadap bangsa. Akar tunggang yang dimiliki Pancasila bermakna persatuan bangsa Indonesia, sementara sulur-sulur yang ada di dalam pohon beringin menggambarkan perbedaan suku-suku, keturunan, agama yang berbeda di Indonesia. Yang keempat ada simbol kepala banteng. Kepala banteng menjadi simbol Pancasila keempat dan terletak tepat di kiri atas perisai Garuda Pancasila. Kepala banteng adalah lambang dari sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Banteng melambangkan masyarakat Indonesia yang majemuk dan gemar berkumpul bersama, gemar bermusyawarah, gemar bermufakat. Dengan selalu berkumpul, maka banteng menjadi hewan yang kuat dan sulit untuk diserang oleh lawan. Budaya Indonesia sendiri adalah bangsa yang senang berkumpul, berdiskusi, dan bermufakat, menjadikan banteng sebagai perumpamaan ketika mengambil keputusan dilakukan untuk kepentingan bersama dan diambil secara tegas. Simbol yang terakhir yaitu simbol padi dan kapas. Simbol kelima yang juga menjadi simbol terakhir dari Pancasila adalah padi dan kapas. Padi dan kapas keduanya menunjukkan kemakmuran bangsa Indonesia dan juga kesejahteraan bangsa Indonesia. Padi dan kapas terletak tepat di bagian kanan bawah pada perisai dan menjadi lambang untuk sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi melambangkan ketersediaan makanan dan kapas melambangkan ketersediaan pakaian. Dengan lengkapnya kebutuhan pangan dan sandang, maka manusia dapat hidup dengan nyaman. Padi dan kapas adalah kebutuhan pokok dan dasar dari manusia, yaitu untuk pangan dan sandang. Jika tercukupi kebutuhan ini, maka sejahteralah dan makmurlah masyarakat Indonesia. Berikut merupakan gambar secara ringkas mengenai makna dari setiap bagian dari lambang negara. Sekian, terima kasih.